Estiana dan saya Nurdini Fitriana akan melaksanakan tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Hardianti Rahmah MPSI. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu lah. Nama adik siapa? Nama panggilannya? Oke, Pak. Sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6. Alamatnya di mana, Faiz? Desa Murung Sari. Desa Murung Sari ya. Oke, kalau boleh tahu nih kakak, cita-cita Faiz kalau besar nanti jadi apa? Tentara. Tentara. Oh, amin ya. Kakak doakan semoga tercapai cita-cita Faiz. Sebelumnya kakak izin ya buat mengkonseling. Siapa tahu kakak bisa membantu nih permasalahan dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu ada kendala atau kesulitan dalam pembelajaran apa ini? Matematika. Matematika. Sulitnya di mana tuh? Menghitung. Biasanya kalau kesulitan minta bantuannya sama siapa? Fadil. Sama Padil. Berarti Padil membantu buat menyelesaikan permasalahan matematika. Biasanya kalau Padil menjelaskan, ngerti nggak? Ngerti. Berarti alhamdulillah ya ada teman yang membantu. Selain kendala di pembelajaran matematika, ada nggak kendala? Oh, kalau misalkan guru ya, ibu atau bapak menyuruh buat maju ke depan mengerjakan soal itu berani nggak? Ada. Kenapa? Orang berani. Takut salah. Oh, takut salah. Jadi dari sini kakak tahu ya kalau itu ada kendala dalam pembelajaran matematika karena mungkin kesulitan dalam menghitung ya, sama juga sulit buat maju ke depan karena takut salah ya. Oke, nggak apa-apa. Itu hal biasa ya buat proses pembelajaran kita ya. Oke, kedepannya nanti kakak carikan solusi deh buat ya, biar kita sama-sama tahu nih gimana jalan cara menyelesaikan permasalahan dalam hitung menghitung ya. Tadi kan kendalanya di pembelajaran matematika, terus alhamdulillahnya ada yang menolong temannya Fadil. Nah, kalau boleh tahu nih kakak di kelas seperti apa? Punya banyak teman atau banyak ya? Oke. Biasanya paling sering nih berteman sama siapa? Fadil. Sama Fadil aja. Kalau sama yang lain ada nggak? Ada. Berarti rame-rame saja ya di kelas. Kalau boleh tahu nih ada nggak di kelas tuh yang suka jail? Ya mungkin jailnya karena berteman aja ya, kita bercanda gitu, tapi mungkin kadang bikin teman perempuannya jengkel gitu. Ada nggak? Pernah kayak gitu? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Berarti pertemanannya baik-baik saja sama teman-teman di kelas. Kalau sama adik kelas gimana Pak? Berteman baik saja kan? Saling menghormati, saling menyayangi ya. Kalau boleh tahu hobi itu apa? Mancing. Mancingnya di mana biasanya? Di sungai. Sama siapa? Apa sama Padil juga atau sama teman yang lain? Teman yang lain. Temennya satu sekolah nggak sama Padil? Ada. Oh tidak. Oke. Berarti temannya teman yang di tetangga ya, bisa dibilang tetangga ya? Nah, di samping rumah gitu. Atau jauh? Lumayan jauh ya. Oke. Biasanya kalau mancing tuh diizinin aja sama orang tuanya. Boleh nggak sedikit cerita nih pengalaman memancing yang menyenangkan? Kalau boleh tahu ada gak cerita atau pengalaman yang menyenangkan dari memancing tadi? Ada. Berarti menyenangkan saja. Kalau pengalaman yang menyenangkan dari sama Padil apa? Ada nggak? Bermain apa? ML. Berarti sama Padil suka main ML. Bertarung nggak biasanya?
Kayaknya paling sering menang siapa nih? Fadil. Fadil. Oke, nggak apa-apa. Kalau menang dalam permainan tuh hal wajar ya. Tapi namanya juga kita bermain. Jadi kita bermain saja. Mungkin sekian, kakak minta maaf jika ada kata-kata yang menyinggung Pak. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya hari ini kedatangan kakak yaitu melanjutkan konseling Faisal ya. Kakak mau nanya jadwal tidur dari jam berapa biasanya? 9 Kalau jadwal bangunnya jam 4. biasanya jam 4 pagi itu melakukan aktivitas apa ya? Mandi, Lalu? pas jam 5 hanya sembahyang. Oh, oke, bagus. Sembari menunggu jam 5 biasanya lain selain mandi gitu. Main game. Oh, main game. Aktivitas dari setelah bangun pagi itu biasanya ngapain? Setelah sholat subuh, bisa ceritakan ke kakak nggak? Makan, mbahnya mampak buku jam 6 tolak sekolah. Oke. Jadwal belajar jam berapa biasanya? Isya Setelah Isya sampai jam 9. Oh iya. Dalam sehari itu biasanya belajarnya dari setelah Isya itu ya? Oke. Jadi di sini kakak akan memberikan saran kepada Pak supaya belajarnya lebih giat lagi ya. Di pertemuan sebelumnya pernah ada kendala yaitu kesulitan dalam memahami matematika dan juga kurang percaya diri saat maju ke depan ya. Jadi saran dari kakak agar lebih mudah dalam memahami matematika dan bisa percaya diri saat tampil ke depan mengerjakan soal tersebut, bisa mengatur jadwal belajar. Misalnya saran kakak bisa mengatur jadwal belajarnya ya, sepulang sekolah langsung istirahat selama 30 menit, lalu setelah istirahat atau makan setelahnya bisa lanjut untuk belajar mengulangi materi yang ada di sekolah tadi ya. 10 menit aja nggak apa-apa, lalu istirahat lagi kira-kira 5 menit lanjut lagi. Setidaknya bisa memahami lah sedikit demi sedikit gitulah. Mengatur pola belajarnya senyaman ya. Misalnya suka belajar di malam hari, usahakan untuk belajar tapi jangan sampai larut malam ya. Kalau suka jadwal belajar di pagi hari agar tidak mengejar waktu untuk pergi sekolah, bisa belajar dari sebelum subuh misalnya, sambil menunggu azan subuh bisa memahami materi di jam tersebut. Lalu untuk jadwal bermain, kakak sarankan agar jadwal bermainnya agak dikurangi, atau bisa bermain namun juga bisa sambil menanyakan materi yang tidak terpahami dengan teman yang memahaminya ya. Walaupun teman-teman kurang memahami materinya, juga bisa bertanya sama ibu atau ayah suka bermain gadget ya. Jadi kita bisa memanfaatkan gadget itu untuk belajar ya. Bisa memahami materi dari YouTube maupun aplikasi belajar lainnya ya, karena di sana banyak sekali penjelasan tentang matematika dan banyak sekali mata pelajaran lainnya juga. Jadi bisa mendapatkan pemahaman materi dari sana ya. Lalu untuk solusi karena kurang percaya diri maju ke depan, takut mengerjakannya salah gitu ya. Sebelumnya tadi apakah ada teman yang memahami matematika? Ada. Namanya siapa ya? Fadil lawan DP. Nah iya, satu minta saran atau bertanya-tanya soal
materi apa saja yang sulit untuk dipahami ya, sama Fadil atau Dafa. Mungkin saja mereka bisa membantu untuk mengerjakan soal tersebut ya. Nah, bisa tuh terus latihan soal itu ya dari temannya, minta temannya untuk menjelaskan bagaimana sih caranya menggeser koma yang benar, lalu bagaimana rumusnya juga ya. Selanjutnya nanti kita akan bicarakan dengan orang tua ya. Baiklah, untuk konseling hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kakak ucapkan terima kasih karena Faisal sudah ikut berpartisipasi dalam tugas konseling kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi santai aja, Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu. Di sini kami izin mengonseling pian tentang perkembangan anak pian. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Jadi Ibu relax saja, relax, santai. Sebelumnya kami sudah mewawancarai anak Ibu 2 kali di sekolahan. Jadi ada kendala pada pembelajaran matematika, kurang percaya diri dalam menjawab soal matematika di depan kelas di papan tulis, sama kesulitan mengingat rumus pada matematika. Jadi Bu, selain beberapa kendala itu, adakah lagi sifat mengeluh tentang pembelajaran sekolah kepian? Jadi deh Bang, selain itu Bang nyari bisa tuh matematika tenang. Nggih. Yang lain tuh itu awalnya kan tapi anu juga tuh. Selain itu waktu bermainnya kapan, Cok? Lumayan. Habisnya sekolah tuh Bang bisa aja telah lumayan kan. Sampai kan habis asar kan hanya boleh kan mainnya anak asar sekolah ngaji dulunya itu. Oh, mengaji juga le. Mengaji di TPA? Kan dek, lo ngaji di rumah aja. Oh, di rumah privat? Kita di rumah anu tuh ada ngaji ke kantor. Oh, enggak. Sesudah itu pulang ke rumah. Iya. Sesudah mengaji. Ya. Pas malam hari apa aktivitas dari main HP Bang. Oh, main HP. Kayaknya di Jawano 9 10 hanya mau belajar tumat katanya goreng kayak gitu. Rutinitas tidurnya tuh teratur lah, Cok. Itu tuh ya malam. Sering begadang, Kak, Cok? Dia kan bisanya begadang di rumah aja. Ada di bawah kantor lawas gitu. Goreng belajar tuh goreng lagi gitu. Jadi kami ada memberi solusi tentang kendalanya itu. Jadi solusi dari kami nih menyarankan agar mengatur waktu belajarnya. Selain itu juga disarankan menanyakan materi yang kurang dimengerti. Kan pasti juga main HP atau gadget. Nah, jadi HP atau gadget tuh bisa dimanfaatkan untuk pembelajarannya. Untuk tidak hanya main saja, nonton video YouTube tentang materi yang dia tidak dimengerti. Apakah menjalankan saran dari kami, Bu? Mana pilih anu tuh kah? Kayak seperti belajar di gadget. Kada itu bacakan. Oh, iya. Kan dia melihat itu. Tapi biasanya belajar pakai buku aja kah atau sambil main HP? Pakai buku aja, di buku aja kan. HP-nya disita kah atau ini ambil HP-nya. Iya. Aktivitas setelah belajar apa, Bu? Iya, Bu main tadi Main lah. SD. Mungkin sudah ditutup. Sekian wawancara konseling kita pada hari ini. Semoga konseling ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga Ibu juga lebih bisa memantau untuk aktivitasnya, apalagi aktivitas malamnya itu, bermain gadget itu harus lebih dipantau, apa aja yang dilihatnya, apa aja yang dimainkannya.
jangan sampai mabuk kayak enggak. Minta adalah benak-benak minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.